Oke, selamat sore sahabat petani alpukat. Hari ini kita buat lagi video tentang perawatan alpukat ya. Jadi ini ada alpukat yang baru berumur 2 tahun ya. Kurang lebih 2 tahun ya. Tapi yang kita lihat di sini adalah adanya hal yang sebenarnya kurang bagus dilakukan. Ini sebenarnya tujuannya ada stressing ya, stressing untuk memancing ataupun memaksa pohon alpukat yang umumnya, yang mungkin nggak semua sih, tapi beberapa petani memahami, berpendapat bahwa dengan penancapan paku ke dalam ini akan membuat dia cepat berbuah. Ya memang kenyataannya kondisinya berhasil juga, tetapi risiko dari penancapan paku ini lama kelamaan ini akan bermasalah. Kalau masih muda tidak masalah sih, tapi ketika dia sudah mulai berumur, yang kita lihat di sini rata-rata di atas 10 tahun, itu sudah bermasalah. Masalahnya apa? Paku ini akan bereaksi menyebar menjadi penyakit, berupa penyakit karatan di dalam batangnya ini, di dalam batang pohon alpukat ini. Ini juga nih, paku juga ini. Nah, jadi akan bermasalah ketika ini sudah menginjak rata-rata ya, yang kita sudah lihat ada beberapa yang sudah kita coba cek, melakukan pengecekan langsung. Ini ternyata dalam kurun waktu 10 tahun, berumur 10 tahun nanti ini akan bermasalah, karena paku ini akan melebur menjadi karat di dalam batang dan dia akan menyebar terus ke atas juga ke bawah, dan akhirnya pelan-pelan akan membunuh ini. Tapi sebelum itu, ketika misalnya sudah tersebar semua berupa karatnya tadi ya, itu akan merusak produksi daripada alpukat ini. Ya biasanya buah itu jelek ya, buruk sekali, pecah-pecah ya, seperti itu dia. Nah, nanti kita lihat seperti apa kondisinya, dan kita lihat dulu beberapa pohon yang dilakukan perlakuan sama seperti ini. Oke, kita lanjut. Teman-teman lihat buahnya, ini kemungkinan sudah umur 20 tahun ya alpukatnya. Dulu ini seingat saya ini sangat banyak sekali buahnya, besar-besar ya, tapi beberapa tahun terakhir ini bahkan buahnya tidak bisa lagi kita makan ya. Coba kita lihat seperti apa ya. Ini dia, teman-teman bisa lihat paku 5 inci itu menancap ke dalam ya. Biasanya rata-rata 2 atau 3. Nah, ini dia. Oke, teman-teman lihat ya, saya zoom. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Hampir semua, rata-rata semuanya, hampir semua ya, kiri kanan, bahkan kadang 3 atau 4. Oke, ini udah malah ke dalam sekali. Ini dia. Nah, seperti itu. Inilah kondisinya di yang kita lihat di beberapa lokasi pertanian ataupun
kondisi perlakuan yang dilakukan pada petani alpukat ya. Artinya kalau memang di daerah kita di sini alpukat itu hanya sebagai batas-batas ladang ya. Namun kadang-kadang seperti ini, lokasi lahan ini ada sekitar 58 batang ya, yang kondisinya sudah mulai produktif seharusnya. Bahkan ini kalau diperkirakan ini umurnya mungkin sudah 15-20 tahun ya. Tapi itu tadi ketika dia udah mulai memasuki umur 10 tahun biasanya ini sudah bermasalah ya. Buah itu tidak jelas lagi seperti apa, dan bahkan untuk dimakan saja susah mencarinya, karena secara tidak disadari bahwa perlakuan yang tadi itu sebenarnya merusak, bahkan membunuh secara pelan-pelan daripada pohon alpukat. Kalau saya bilang itu, sering saya bilang itu adalah pengetahuan ajaran sesat ya. Ya, saya bilang sesat karena itu semuanya membunuh pohon ya, membunuh pohon atau tanaman yang kita tanam sendiri. Nah, jadi karena itu akan menghilangkan kehidupan dari tanaman ya. Khususnya kalau di sini kita lihat tanaman alpukat ya, itu baru 2 ya atau 3 satu batang ya. Apalagi dengan menancapkan berlomba-lomba ya. Nah, kita lihat kondisi sebenarnya seperti apa sih. Makanya saya bilang itu sudah membunuh ya, ataupun menghentikan produksi daripada alpukat ini. Coba kita lihat. Oke, ini salah satu bukti kecil ya, bukti kecil daripada tanaman alpukat yang sudah dilakukan stressing dengan cara menancapkan paku atau benda besi ya, khususnya benda besi yang bisa berkarat. Ini dia kondisinya. Dan setiap tahunnya sejak 10 tahun terakhir ini kondisinya seperti ini. Kalau dulu mulus, bagus, dan bentuknya juga lonjong sebenarnya ya, tapi karena ya menurut asumsi saya ya, kondisinya berubah gitu. Ini dia. Ini teman-teman lihat, apakah ada yang mau beli seperti ini? Walaupun misalnya kondisi buahnya banyak sekali, saya rasa tidak mungkin ada yang mau, yang pembeli, bahkan memakannya pun Anda geli kalau kondisinya seperti ini ya. Ini pecah juga. Kenapa terjadi? Karena asupan nutrisi tadi tidak normal lagi ketika besi atau paku yang ditancapkan tadi itu bereaksi di dalam, sehingga itu meracuni, sebenarnya meracuni daripada tanaman alpukat itu sendiri. Nah, sebagai bukti ini sudah kita lakukan penebangan. Ini sebenarnya masa berbunga ya. Ini masanya sebenarnya masa berbunga, tetapi kita tidak sayang lagi karena ini memang tidak bisa lagi kita harapkan gitu. Ada beberapa batang, sebenarnya ada 3 batang kemarin kita tebang sebenarnya, dan memang kita buktikan seperti itu kondisinya. Teman-teman bisa lihat. Ini di ujung ya. Nah, ini dia. Ya, kalau asumsi saya ini adalah karat yang bersumber dari paku tadi, yang ketika dia sudah semakin lama di dalam, ini semakin menjalar. Nih, kita lihat di pangkalnya ya. Ini dia teman-teman. Teman-teman bisa lihat kondisinya seperti apa di dalam. Dan ini dia batangnya. Kalau saya berasumsi ini jelas dari paku yang ditancapkan oleh petani ya, yang kondisinya dulu 5 atau 10 tahun yang lalu ini ditancapkan, sehingga paku itu melebur di dalam dan dia bereaksi akhirnya seperti ini sampai ke bawah ya. Jadi ada yang ke atas juga, lebih cepat memang mengikutkan unsur hara ya. Dan kita sudah periksa kemarin di
Di sini ada 4 paku ya, kalau tidak salah. Kemarin sebelum kita tebang kita sudah pastikan bahwa ini memang dulu dilakukan penancapan paku juga ya. Dilakukan penancapan paku sampai 4 kemarin ya, ada 4. Nah itu dia seperti tadi yang sudah saya buat tadi ya. Nah jadi seperti ini, dia udah tutup ya, dia sudah tutup di dalam. Nah, tapi reaksi daripada besinya itu tadi, zat karatnya itu tadi, itu tetap menjalar di dalam tubuh alpukatnya, bahkan sampai ke cabang-cabangnya nih ya. Jadi jangan lakukan itu ya, buat siapapun Anda petani, jangan pernah lakukan penancapan paku atau berupa zat besi ke dalam pohon alpukat Anda ketika Anda ingin produksi alpukat Anda bagus atau berbuah dan bisa menambah penghasilan Anda. Itu saya bilang ajaran sesat ya. Itu ajaran sesat, jangan diikuti. Tapi apabila teman-teman petani alpukat hanya melakukan pencincangan ataupun melukai batang ini, sebenarnya tidak masalah. Contohnya ini ya, dan ingat jangan terlalu dalam ya teman-teman ya. Nah contohnya ini, dia kan sembuh lagi ya, walaupun misalnya kayunya kena, asal kambiumnya tidak dia masih menyatu lagi. Ini ya, dia kan menyatu lagi dalam waktu 2 bulan, dia akan menyatu lagi, jadi tidak ada masalah ya. Jadi lakukanlah stressing dengan cara yang benar ya, jangan sampai membunuh, meracuni, bahkan membunuh ya tanaman kita sendiri yang kita pikir awalnya itu adalah memperbaiki ataupun memaksa dia untuk bisa berproduksi, tapi ternyata hasilnya merugikan kita sendiri. Memang secara cepatnya dia tidak mati, tapi lambat laun dia akan mati karena tubuhnya kan semuanya keracunan. Jadi untuk ini pun kita coba nanti lihat ya, kita akan lakukan pemotongan di bawah. Apakah ini sudah menjalar sampai ke pangkal? Kalau menjalar sampai ke pangkal mungkin itu agak sulit. Kita akan melakukan penempelan ataupun top working, kita akan sulit ya. Jadi sebagusnya itu tadi saran saya, jangan dilakukan penancapan besi ataupun benda-benda lainnya berupa paku segala macam ke dalam tanaman alpukat Anda. Anda akan rugi sendiri ya. Seperti ini hampir semua batang alpukat yang ada di sini, kalau saya hitung 58 batang yang sudah seharusnya produksi dan memang berproduksi ya, tapi hasilnya seperti ini ya. Anda tidak akan mau beli nih. Siapa yang mau beli? Saya yakin nih teman-teman tidak akan mau beli. Sebenarnya banyak, produksinya sebenarnya besar teman-teman, banyak sebenarnya, tapi kondisi buahnya seperti ini. Ada yang bilang jenisnya memang seperti itu, bukan. Kalau menurut saya bukan, kesimpulan dari saya bukan, karena ada beberapa jenis juga, beberapa batang yang tidak dilakukan pemakuan atau tidak dilakukan stressing dengan cara itu, ternyata buahnya bagus ya, tidak masalah. Dan satu lagi yang masih berumur di bawah 10 tahun memang berbuah, tapi tidak seperti ini parahnya, mungkin ya hanya seperti ini. Oke, jadi itu dia saran dari saya teman-teman untuk petani alpukat khususnya. Jangan lakukan stressing untuk mendapatkan buah, untuk memaksa agar alpukat Anda berbuah dengan cara menancapkan paku ke dalam batang alpukat. Kalau misalnya Anda mau lakukan stressing, ya cukup dilakukan dengan melukai kulitnya saja, jangan sampai terlalu dalam. Boleh juga dengan melilitkan kawat duri boleh, atau mengupas sebagian dengan jarak 2 cm mungkin,
Itu silahkan saja ya, karena itu saya lihat kalau di kondisi yang saya perhatikan di alpukat kita juga seperti itu, jadi tidak masalah, dia akan sembuh kembali ya, dia akan sembuh kembali, tidak masalah. Tapi ketika kita menancapkan paku ya, itu yang bermasalah, karena di dalam dia bereaksi terus ya. Itu mungkin sahabat petani untuk masukan hari ini terkait dengan perawatan alpukat ya. Tetap semangat. Ini walaupun kita harus melakukan pemotongan semua, kita harus treatment ulang semuanya, tidak masalah, asal kita ada harapan ya. Daripada hanya menunggu seperti ini, walaupun kondisi berbunga seperti ini, kita tidak pernah mendapatkan buah yang bagus, yang lumayan ya. Karena kemarin yang sudah kita potong, ada juga kita belah di sini ya, ini bekas pakunya. Ini kebetulan kita tidak potong, kita potong di sini. Ini sudah mulai ya, ini sudah mulai bereaksi pakunya, tapi baru sampai segini, sampai 20 cm lah. Nah, dia udah mulai bereaksi, berarti udah mulai menjalar ya, udah mulai menjalar juga ke bawah. Jadi ketika nanti semakin lama, reaksinya akan semakin parah dan bisa sampai ke ujung-ujungnya, ke pucuk-pucuknya seperti yang tadi. Oke, itu dia sahabat petani alpukat khususnya. Itu saran saya, jangan lakukan stressing dengan menancapkan benda tajam berupa besi atau bahan-bahan yang lain yang bisa mengganggu dan bisa bereaksi di dalam tubuh tanaman kita. Itu aja mungkin untuk sore hari ini dari Tanah Karo, 1256 meter di atas permukaan laut. Salam maju-jua.